Halo Teknolovers, negeri kita ini kaya akan sumber daya alam. Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, dipisahkan dengan perairan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Tak heran jika Indonesia jadi salah satu negara yang diminati banyak asing untuk mendapatkan cipratan keuntungan yang disediakan alam semesta. China salah satu paling ngebet untuk mengambil peruntungan di Natuna Utara. Adanya gesekan mengancam kedaulatan negeri inilah yang membuat Indonesia sewot dan harus waspada. Bukan hanya Indonesia, begini media asing peringatkan China agar tidak ganggu Natuna Utara. Apa yang mereka katakan? Mari simak tayangan berikut. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi. Nantikan updatean terbaru setiap hari dari teknologi populer. Berulang kali China berusaha memasuki Natuna Utara, berkali-kali Indonesia berupaya untuk mengacaukan rencana. China sudah pernah merasakan bagaimana Indonesia begitu keras menjaga kedaulatan negeri. Penjagaan laut negeri ini terbilang ketat, kekuatan Indonesia di matra laut tidak bisa dianggap sebelah mata. Disiagakan kapal perang di setiap wilayah perairan NKRI, termasuk di Natuna Utara. Sosok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah jadi primadona berkat slogannya "Tenggelamkan", membuat asing takut melintas. Kita ambil contoh pada Juni 2016, kapal nelayan China dipukul mundur oleh kapal penjaga laut Indonesia. Pihak Indonesia menembak kapal penangkap ikan China di Kepulauan Natuna hingga melukai 1 nelayan China dan menahan 7 nelayan lainnya. Akibat insiden penembakan itu, konflik kedua pihak belum mereda. Padahal jelas usikan pihak China ini merugikan Indonesia. Sementara China telah mengklaim sekitar 80% maritimnya di Laut China Selatan, yang namanya diubah Indonesia menjadi Natuna Utara sebagai upaya melawan ambisi teritorial maritim China. Bukan hanya itu, China juga pernah kepergok mondar-mandir dengan kapal survei Haiyang DC-10 di Natuna Utara. Kapal yang bertugas memetakan alur hingga dasar laut untuk menjadi data operasi militer. Kapal milik China inilah yang disebut sebagai aktor utama bikin kacau di Natuna Utara. Kapal survei minyak bumi lepas pantai milik China yang dibangun sejak tahun 2017. Nah, jika kapal-kapal nelayan China tidak kapok memasuki wilayah yang terus jadi sengketa ini, maka masa depan Indonesia akan terancam. China bisa merebut kekayaan alam, sedangkan Indonesia kemungkinan besar kehilangan investor yang ingin berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan. Adanya gangguan dari negeri Tiongkok membuat Indonesia memasang status siaga tinggi di Natuna Utara. Radar Vera NG pun digunakan untuk mendeteksi pesawat siluman macam J-20 China. Diketahui pasif surveillance ISM tracker Vera NG yang digunakan mengadopsi sistem pengawasan pasif tercanggih yang menerapkan prinsip time difference of arrival multilaterasi. Sistem ini sanggup melacak keberadaan target dengan cepat. Nah, dalam konflik Natuna Utara ini, Indonesia tidak bisa gegabah, sebab ada hal lain yang harus diperhatikan. Soal konflik yang terjadi oleh dua negara besar Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik, yang jika perang pecah bisa berimbas ke Natuna Utara. So, Indonesia harus mengayomi baik Amerika Serikat maupun China. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung perdamaian dengan menggunakan prinsip non-blok, maka tidak boleh memihak satu di antara keduanya. Ya, tak sendiri kan? Amerika Serikat China sama-sama negara superpower dengan kekuatan militer hebat di dunia. Kepulauan Natuna salah satu kunci pertahanan strategis Indonesia. Jika China menguasainya, habis sudah keamanan Indonesia. China dengan mudah mendekat dan menyerang tanah air kita ini. Menanggapi hal itu, media Amerika Serikat ikut memperingatkan bahwa China bisa saja menyerang ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Amerika rupanya ikut memantau perkembangan konflik yang menimpa Tiongkok dan bumi pertiwi. Amerika Serikat bahkan telah memperingatkan Indonesia
adanya ancaman pesawat pembom dari China. Disebutkan pembom H-6 China yang berbasis di Pulau Woody, sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia, Jakarta. Sedangkan pesawat tempur J-11 milik China sanggup menjangkau Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa. Indonesia bisa menghalau serangan dengan syarat harus memiliki F-15 Eagle II yang ditempatkan di Natuna. Kenapa harus F-15 Eagle? Sebab jangkauan tempurnya 1.200 mil laut, punya mesin ganda yang dapat melambungkannya terbang hingga ke Laut China Selatan. Selain itu, jet tempur ini telah dilengkapi radar kuat dan sistem peperangan elektronik canggih, cocok diadu dengan jet China seperti J-20, Su-35, dan Su-30. Nah, melansir pikiran rakyat, menurut media 1945.com, F-15IN Indonesia dapat menargetkan kapal perang China, baterai rudal, dan pembom nuklir jarak jauh H-6. Sementara media epotimes.com memberitakan, tertanggal 1 Agustus 2021, memperingatkan China agar tidak macam-macam dengan Indonesia di Natuna, karena Indonesia punya militer yang kuat. Sementara untuk laporan dari The New Indian Express pada 7 Januari 2022 pun menjelaskan jika konflik Indonesia-China di Natuna Utara sangatlah memancing perhatian internasional. China disebut telah melanggar hukum laut UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, dengan memasukkan Natuna Utara ke dalam wilayah mereka. Lebih dari 270 juta jiwa penduduk, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan kekayaan alam melimpah, memiliki posisi strategis di Selat Malaka yang sangat penting, dan punya jalur maritim tradisional ke Australia, menjadikan Indonesia begitu digilai negara asing. Netral dalam menghadapi masalah, membuat Indonesia sangat memikat negara lain untuk bisa dirangkul. Sayangnya Indonesia tidak terpengaruh dan tetap menerapkan sikap non-bloknya. Di bidang militer pun Indonesia terus meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista maupun prajurit. Untuk Natuna Utara, Indonesia bekerja keras agar tidak jatuh ke tangan China. Indonesia tegas tidak akan pernah berunding dengan China soal wilayah Natuna Utara karena Natuna Utara milik Indonesia. Namun, Indonesia harus waspada karena laporan mulai tersebar bahwa China telah mempersiapkan militernya selama 20 tahun khusus untuk menghadapi konflik bersenjata di Natuna Utara. Wah, Indonesia harus siap gempur nih di masa mendatang. Gimana tanggapanmu Teknolovers? Mari ramaikan kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa besok dengan pembahasan yang tak kalah menariknya. Bye-bye.